Nama saya Muhammad Emir Yusuf, lahir di Banyuwangi. Dari tahun 2015, tapi kalau untuk fokus yang di kopinya, saya rasa mulai tahun 2009 saya udah berkecimpung di dunia F&B untuk kelas coffee shop ya. Kurang lebihnya dari tahun 2015 saya membangun bisnis saya sendiri. Coffee shop berdiri tahun 2015 di bulan Mei. Setelah itu dapat 2 bulan berikutnya saya baru mencoba untuk merosting kopi sendiri dengan mesin yang saya ciptakan sendiri ya. Walaupun sederhana tapi setidaknya bisa dipakai lah. Geisha Coffee itu adalah brand dari roastery saya. Sedangkan untuk Albiru itu adalah nama coffee shopnya. Memang di sini saya memberikan 2 nama yang berbeda dikarenakan ini adalah bidang usaha yang berbeda. Roastery kita lebih konsentrasi kepada supply, sedangkan untuk cafe itu lebih kepada end user ya, yang dimana langsung dinikmati oleh customer kami yang nongkrong ke cafe. Geisha Coffee sendiri sebenarnya nama dari salah satu varietas kopi yang unik dan sudah banyak dikenal di seluruh dunia. Uniknya dari sesuatu hal yang unik ini tadilah yang sekiranya membuat saya itu tertarik untuk memakai nama Geisha. Kalau Albiru artinya adalah kebaikan dari semua yang baik itu menjadi satu untuk kafe ini. Itu arti kata dari Albiru. Albiru dan Geisha ini satu kepemilikan, tetapi untuk coffee shop Albiru bukan saya secara pribadi yang memiliki, tapi kami berdiri bareng. Kita ada 4 orang di sini untuk Albirunya, makanya kita lebih memberikan nama itu Albiru, kebaikan itu untuk kami semua, bukan untuk salah satu personalnya aja gitu loh. Kalau Geisha sendiri ya sendiri, bukan dari beberapa orang ataupun banyak orang, tidak. Geisha berdiri sendiri. Dasarnya adalah begini, sebuah usaha yang produktif. Nah, ini mungkin juga bisa dijadikan bahan pembelajaran juga bagi teman-teman ya. Bagi saya secara pribadi, tempat usaha yang produktif itu memiliki semua kategori dalam bidang usahanya. Maksudnya adalah begini, ketika saya menginginkan untuk membuat sebuah usaha F&B di bidang coffee shop ataupun cafe dan resto ya, saya seminim mungkin untuk menggunakan bahan baku dari luar tempat usaha saya. Bukannya saya nggak mau belanja di supplier lain, tapi lebih kurang adalah seandainya saya bisa membuat atau memproduksi bahan bakunya sendiri, kenapa enggak? Pada akhirnya tempat usaha kami menjadi tempat usaha yang produktif. Karena apa? Kami memiliki perkebunan sendiri, hasil dari perkebunan kami roasting untuk dijadikan bahan baku kopi untuk supply ke coffee shop, ke cafe kami sendiri, bahkan ke hotel ataupun restoran yang ada di Banyuwangi dan di luar Banyuwangi. Setelah itu kami ngerosting juga menggunakan mesin yang kami ciptakan sendiri. Kita tidak beli kepada vendor lain, kita ngerakit sendiri, kita riset sendiri, membangun mesin kami sendiri itu sampai menjadi mesin yang terbaik buat kami. Setelah itu ya di sini outlet kami. Jadi di tempat ini ketika orang masuk pertama kali, first impression-nya itu adalah orang bisa tahu bahwasanya oh ternyata di sini juga ada tempat produksinya gitu loh. Berarti
tempat ini benar-benar tempat yang produktif. Mulai dari perkebunannya ada, mulai dari tempat produksinya, mesin roastingnya ada, sampai ke end usernya yang bisa dinikmati end user juga ada dalam bentuk coffee shop gitu kan. Terlebih lagi properti yang ada di sini mungkin sekitar 50% pun juga kami kerjakan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita berpikir tentang sebuah perusahaan, ketika kita berpikir untuk menjadi sebuah corporate, maka apa yang harus kita miliki itu semuanya harus produktif. Mulai dari kepemilikan tempat untuk bahan baku sampai untuk end usernya langsung, seperti itu. Jelas yang pertama adalah kami memiliki semuanya di sini. Jadi di tempat ini mulai dari tempat produksinya yang ada di bagian depan gitu kan. Setelah itu untuk meracik minuman dan makanannya ada di bagian belakang gitu kan. Kami memperlihatkan bahwasanya konsep yang kami miliki ini tidak bisa dipikirkan oleh orang lain juga. Karena konsep itu adalah bagian dari secara keseluruhan pola pikir kita, psikologi kita, apa yang kita miliki dan kita curahkan untuk orang lain yang menjadi konsumen kita. Jadi ketika orang lewat di depan kafe kami, secara logika pertama kali yang akan mereka pikirkan adalah dengan ruangan yang kecil di bagian depan yang seperti ini, tapi motor dan mobil parkir sampai begitu banyaknya. Karena memang rasa penasaran itulah yang kami harus munculkan kepada konsumen kami supaya konsumen kami mau untuk masuk ke bagian dalam. Seperti itu. Bisa dibilang kalau untuk sukanya kita setiap hari suka, setiap hari kita bahagia, setiap hari kita selalu menjalin komunikasi yang baik, entah sesama konsumen, entah sesama karyawan gitu kan. Terlebih lagi dengan pelayanan yang kami berikan, konsumen kami senang dan banyak yang kembali lagi. Untuk dukanya sendiri sih, saya merasa di sini bagian dari keluarga, dikarenakan sedikit masalah yang kami miliki di sini, kami selalu terbiasa untuk menyelesaikannya secara bersama. Tidak dengan pola kekerasan, tidak ada ketertutupan, semua memiliki keterbukaan masing-masing dan memiliki batasannya masing-masing. Dengan masalah yang kami semua miliki, tapi di tempat ini kami bisa bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, kita bisa berusaha dengan baik untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang nyaman dan tenang. Selama ini dapat Kopi dulu. Terus saya rasa kebalik ya, kita buka usaha dulu baru kita gandeng dengan komunitas, karena salah satu daya pikat kita untuk mendatangkan customer yang dapat membantu kita untuk mendatangkan customer, review dan lain-lain itu kebanyakan memang dari komunitas. Cuman kalau untuk kita bergabung di komunitas itu untuk belajar gimana caranya kita startup awal untuk bikin bisnis, apa yang perlu dibutuhkan, apa yang harus dipelajari, itu saya rasa perlu. Karena memulai bisnis itu semua yang paling mudah didapatkan memang dari komunitas, salah satunya informasi. Tapi kalau untuk pemasaran, kembali lagi lebih kepada kitanya sendiri yang mau atau tidak memasarkan produknya. Jadi jangan dianggap ketika kita sudah membuka usaha, setelah itu usaha itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain, kan susah sekali. Tips yang paling utama adalah kalian harus tahu
di mana passion kalian. Bukan saya berusaha karena orang lain sudah menciptakan usaha itu dan rame. Itu salah. Jadi di mana passion kalian, apa hobi kalian, itulah yang harusnya dijadikan dasar sebagai langkah awal untuk usaha kalian. Jangan hanya sekedar melihat bahwasanya oh sahabatku bikin usaha kafe di daerah ini jalan terus omsetnya bagus gitu kan. Enggak, itu sesuatu hal yang keliru. Itu sesuatu hal yang salah. Berkonsultasi dengan orang-orang yang tepat, yang istilahnya tidak pelit ilmu, tidak takut untuk bersaing, dan harus mau untuk melakukan hal itu. Jadi jangan sekedar oke, it's fun, jadi karena menyenangkan ya ayo kita lakukan gitu. Tapi setelah dilakukan belum mendapatkan omset yang bagus, setelah itu selesai gitu. Salah. Dan pelajari manajemen dengan tingkatannya itu, dengan tingkatan-tingkatan tertentu itu, pelajari dengan baik, terapkan dengan baik supaya kelihatan hasilnya. Modal yang kuat itu adalah niat. Itu yang pertama. Karena walaupun kalian memiliki materi yang cukup fantastis, tapi ketika niat itu hanya disampaikan di awal, ya nggak akan jadi apa-apa. Percuma. Kenapa? Saya membuat usaha roastery ini dari nol, tanpa memiliki modal yang kuat, hanya sedikit puluh ribu rupiah saja yang saya manfaatkan untuk datang ke Besi Tua, cari bahan-bahan bekas, setelah itu saya rakit ulang sampai akhirnya ya jadi sebesar ini. Jadi perlu modal yang besar atau tidak, ketika kita memang sudah berada di posisi yang memang seharusnya kita besar, baru modal itu pasti akan dibutuhkan. Tapi selama itu belum terjadi, niat dan kemauan itulah yang modal yang paling utama yang dibutuhkan. Rasa itu. Kalau niatan buka cabang ada, tapi waktunya kapan kita masih banyak sekali pertimbangan. Karena ya walaupun kita udah selesai dari pandemi, tapi masih belum bisa dikatakan selesai jauh dari kata pandemi itu sendiri. Makanya ya masih berpikir ulang, pending lagi. Tapi kalau untuk tempat kita udah siapin. Jadi tunggu aja. Jadi nanti ada tempat produksi kami, roastery yang lebih besar lagi kapasitas produksinya. Setelah itu untuk mini coffee lab dan mixologinya udah kita siapin tempatnya juga. Dan untuk barista schoolnya itu juga kita udah siapin juga. Kebetulan juga lokasinya jadi satu, plus coffee shopnya. Jadi tunggu aja. Jadi kita buka cabang juga nggak jauh-jauh, tetap ada di lingkungan Kabupaten Banyuwangi, tetap di Kecamatan Banyuwangi juga. Kenapa di Banyuwangi? Karena masih kembali ke topik yang awal, produktif. Tempat usaha yang produktif harus dekat dengan sumber daya bahan baku yang dekat, harus dekat dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama untuk kopinya. Dan di Banyuwangi ini tempat yang sangat-sangat strategis untuk bisnis roastery itu. Karena ketika kita butuh bahan baku, nggak perlu sampai jauh-jauh untuk mendatangkan dari luar daerah. Cukup kita keliling Kabupaten Banyuwangi sudah dapat apa yang kita mau. Terus distribusi dari daerah ini menuju ke daerah lain tergolong cukup murah sekali. Jadi ya kami tetap bukanya di Banyuwangi saja.
bikin event ya, kita memang sudah mengagendakan kita akan bikin event ya, walaupun nggak besar, paling tidak itu juga salah satu momen di mana kafe kami sedang berulang tahun. Jadi mungkin sedikit informasi, event itu tahun depan bulan Februari insya Allah. Apa isi dari event itu? Tunggu tanggal mainnya. Kalau harapan, kita selalu berharap menjadi yang terbaik gitu kan, saling menjaga satu sama lain dari semua pelaku usaha di industri F&B ataupun di roastery, saling mendukung satu sama lain gitu kan. Semakin bertambah usia, harusnya hidup kita semakin tenang gitu aja. Jadi harapan terbesarnya adalah itu. Nah, sebelum kita menjadi seseorang yang paling tenang di dunia dan memiliki kebebasan finansial yang baik, ya secara otomatis kita harus membahagiakan yang lain juga, termasuk karyawan kita, orang-orang yang berada di lingkungan usaha kita gitu kan, keluarga kita. Baru dampak yang paling besarnya itu ada ke diri kita sendiri. Seperti itu. Terus harapan-harapan yang lain, terus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar, tetap semangat, karena setiap hari produk itu selalu berkembang, usaha itu selalu berkembang. Tetap kreatif dan jangan menyerah. Yang pertama, kalau AdSense-mu tinggi, berarti aku harus dapat royalti. Tuh. Oke, ice coffee. Jadi nggak jadi untuk teman-teman yang ada di Banyuwangi, khususnya teman-teman yang berkecimpung di dunia roastery ataupun yang berkecimpung di dunia food and beverage, coffee shop, kedai atau coffee and resto ya, jadilah diri sendiri. Berharaplah untuk dirimu sendiri, jangan menaruh harapan ke orang lain, supaya ketika harapanmu terbang dan kamu ditinggal sama harapanmu, rasa sakit dari jatuh itu nggak terlalu menyakitkan. Yang kedua, kita memiliki industri yang sama, tapi kita memiliki rezeki yang berbeda. Jadi nggak perlu sikut-sikutan. Saya punya pasar saya sendiri, saya punya cara saya sendiri untuk memasarkan produk saya. Kalau mau ikut serta ya silahkan, tapi ya kita saling berusaha. Intinya sikut itu adanya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri gitu loh. Jadi nggak mungkin, ini susah ya. Jadi jangan sikut-sikutan. Oke ya. Mungkin yang terakhir, terus belajar, jangan pernah menyerah. Belajar itu nggak memandang usia, nggak memandang waktu. Selama kalian masih mampu untuk memahami itu, pahami dengan baik.